Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai Hamming code untuk pengecekan error ya. Ini video ketiga, lanjutan dari video 1 dan video 2 sebelumnya. Jadi saya hanya ingin memberikan ilustrasi kalau ini adalah memori, di dalamnya ada data, ada bit-bit data. Pengisipan Hamming code maupun pengecekan error tidak di dalam memori ya, tapi setelah dia keluar dari memori. Ya, ini adalah bit-bit data. Dalam kita bicaranya adalah secara logika. Kita menggunakan binary digit 1, 0, 1. Sebetulnya di sini kan secara fisik bukan 1, 0 ya. Jadi adalah nilai tegangan listrik 5 volt kalau untuk 1, atau 2,8 sampai 5,5 volt sebetulnya. 0, 0, 0 volt ya. Ini cuma logika aja. 1 sebetulnya adalah, jadi tegangan listrik tersebut bisa saja terganggu selama berada di memori ya, karena disturbance atau spike ya, sehingga karena gini, dalam digital kita mengenal ada 0,0 sampai 0,8 dianggap logika 0 ya. Sementara 2,8 sampai 5,5 dianggap logika 1. Jika ada tegangan listrik di antara 0,8 sampai 2,8 kan tidak terdefinisi berarti ya. Apakah itu bit 0 atau bit 1 ya. Itu maksudnya. Dan itu bisa terjadi jika tegangan ini terganggu ya. Oke, itu aja tambahannya. Kemudian kita lanjut. Ini adalah contoh, kita gunakan misalkan data awalnya adalah 8 bit, ini 1001 0111 ya, 8 bit. Seperti biasa kita tetapkan posisi bitnya ini sampai 12. Kemudian posisi bit HC juga. Kemudian kita masukkan bit data awal tersebut ya ke nomor urutnya ya, ke nomor urut masing-masing. Nah, sudah, selanjutnya kita mulai menentukan bit HC-nya ya. Seperti sudah disampaikan pada video sebelumnya, saya menggunakan XOR biar lebih cepat ya. Jadi adalah melihat dengan nomor urut mana yang punya nilai logika 1 ya. Ini nomor urut 3. 3 dalam biner adalah 0011. Kemudian nomor urut 7 juga 1 ini ya. 7 dalam biner adalah 0111. Kita XOR-kan. Hasilnya adalah 0, 0. Ingat kalau dia sama hasilnya 0 ya. Ini hasilnya 1 dan 0. Yang beda ini 0 dan 1 jadi 1 ya. Kemudian nomor urut 10 karena dia logikanya 1. 10 dalam biner adalah 1010. Mirip angka 10 tapi 2 kali ya. Ingat itu aja biar gampang. Kita XOR-kan dia sama 0 1 1 1. Ingat kalau dia sama 0 0 hasilnya 0 atau 1 1 hasilnya juga 0. Kalau beda hasilnya pasti 1 ya, di XOR-kan ya. Kemudian nomor urut 11 juga sama. Angka 11 dalam biner adalah 1011 tambah 1 ini aja ya. Disorkan juga sama, hasilnya seperti ini 0101. Kemudian nomor urut 12, logika 1. Nomor 12 dalam biner adalah 1100. Kita sorkan hasilnya ini dan sudah habis, tidak ada lagi, berarti hasil akhir ini adalah bit HC ya. Kemudian bit HC-nya kita sisip ke atas. Jadi bit data menjadi 1010 0011 0111. Sama ya dengan di atas ini ya. Oke, itu adalah bit data setelah disisip oleh bit AC, sehingga jumlahnya yang tadinya 8 bit menjadi 12 bit ini ya. Namun yang diterima CPU misalnya ya, ternyata seperti ini ya, bahwa ternyata ada bit yang berubah, tadinya 1 jadi 0 ya. Ini diterima oleh CPU seperti itu ya. Maka ya kita lakukan pengecekan. Cek error dimulai, kita masuk ke sini. Nah, ini yang tadi terjadi perubahan ya, diterima CPU seperti ini. Jadi sama, kita gunakan sama dengan proses sebelumnya, kita XOR-kan, cuma ditambahkan di sini bit HC-nya juga ikut diikutsertakan dalam operasi XOR tersebut ya. Bit HC yang tadi dihasilkan, tadi hasilnya adalah kan 1001 ya, bit HC-nya ya. Jadi kita ikut sertakan dalam operasi XOR bersama dengan nomor-nomor urut yang berlogika 1. Tapi untuk bit HC, yang lokasi bit HC misalkan logikanya 1, tidak diikutsertakan dalam XOR ya. Oke, kita lihat aja contohnya, nomor urut sama, kita masukkan. Gini kita masukkan nomor yang diterima CPU ya. Di sini kan ada perbedaan nih ceritanya ya. Kemudian kita lakukan XOR, tapi tadi saya katakan bit HC-nya diikutsertakan. Ini waktu pengecekan error, bit HC diikutsertakan dalam operasi XOR ya. Kemudian sama nomor urut 3 ya, karena di bitnya logikanya 1 ya. Kita masukkan, akhirnya kita XOR-kan, hasilnya adalah 1010. Nomor urut 7 karena logikanya adalah 1. 7 binarnya adalah 0111. Kita XOR-kan, hasilnya adalah 1101. Untuk 8 ini kan 1 nih. Ini tidak diikutsertakan. Kenapa? Karena posisi 8 ini adalah posisinya bit HC, jadi tidak boleh diikutsertakan dalam XOR. Paham ya?
Jadi langsung aja kita ke nomor urut 11. 11 binernya adalah 1011, kita sorkan 0110 ya. Kemudian bit nomor urut 12 111100, kita sorkan, hasilnya seperti ini. Nah, ini angka berapa? Tadi saya ingatkan 1010 10 ya. Jadi ini adalah 10. Nah, jadi apa artinya di akhir cerita ini ya? Artinya adalah bahwa di urutan ke-10 terjadi error gitu. Nah, ini kan sama ya. Bahwa di urutan bit ke-10 terjadi error. Nah, itu selanjutnya adalah perbaikannya nanti di mekanisme berikutnya ya. Yang pasti adalah ini pembuktian bahwa terjadi error pada bit nomor urut bit ke-10. Itu maksudnya. Satu hal lagi selain yang tadi kita pahami juga adalah ini masalah istilah ya. Ini ada istilah dalam biner MSB, most significant bit, yaitu bit dengan nilai bobot tertinggi ya. Kemudian yang paling akhir adalah least significant bit ya, LSB, bobot bit dengan nilai terkecil. Jadi sama dengan kita tulis dan desimal kan sama nih. Angka misalkan 2439. 2 ini ribuan, yang 4 adalah ratusan, yang 3 adalah puluhan, dan yang 9 adalah satuan. Least significant decimal berarti ya, terkecil ya. Gitu maksudnya ya. Dan tolong ini diingat-ingat karena di soal akan kita gunakan istilah-istilah ini dalam ujian nanti, ada MSC, LSB ya, dan soal latihan nanti ke depan. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.